Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Baik anak-anak, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang Ustadz banggakan, coba diaktifkan terlebih dahulu videonya biar Ustadz tahu kan. Jangan-jangan nanti Ustadz bicara kalian malah serasa didongengin lagi tidur nanti. Nah, kemarin kita sudah membahas bercerita tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim lahir di mana, kemudian Nabi Ibrahim dibesarkan. Nabi Ibrahim ini sejak kecil sudah tahu ya bahwa patung-patung itu tidak ada gunanya, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan doa. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim nyari-nyari di mana Allah, siapa Tuhan itu yang menciptakan itu. Nabi Ibrahim lihat rembulan, lihat matahari dan menganggap itu adalah Tuhan gitu. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim menemukan bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan anak-anak yang soleh-solehah, ganteng dan cantik ini. Nah, itu Allah yang nyiptain gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim memutuskan bahwa yang Tuhan semesta alam itu adalah yang menciptakan semesta alam. Wahyunya kayak gimana? Bahwa sesungguhnya Tuhan yang dicari oleh Nabi Ibrahim itu namanya adalah Allah gitu ya. Namanya siapa? Allah. Nah, kemarin nah mana sifat-sifat orang yang mengenal Allah. Yang pertama, tidak takut dan tidak bersedih hati karena urusan dunia. Nah, yang kedua, senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dia dibuktikan hal tersebut dengan keimanan yang kuat. Nah, dia tidak ingin kaumnya tersesat. Dia mulai berdakwah kepada kaumnya. Awalnya dakwah, tahu dakwah itu apa? Dakwah itu adalah menyampaikan wahyu ya, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar manusia ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, siapa yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim? Keluarganya. Pertama itu siapanya dulu? Bapaknya. Bapaknya ini adalah tukang pembuat patung, pemahat kayu, patung dari kayu, patung dari tanah juga ada, pokoknya jenis-jenis patung. Bapaknya Nabi Ibrahim dia bisa membuatnya. Kemudian setelah membuatnya sama beliau itu dijual, dikasih nama kemudian dijual, gitu loh, dijual. Nabi Ibrahim datang kepada bapaknya. Wahai bapakku, wahai ayahanda, yang Ibrahim sayangi, yang Ibrahim cintai. Bapak, apakah patung-patung ini bisa mendengarkan doa-doa Bapak? Gitu. Apakah patung-patung ini bisa menolong Bapak di dunia dan di akhirat? Gitu kata Nabi Ibrahim. Pak, sesungguhnya yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bapak itu hanya boleh sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan Bapak, bukan kepada patung-patung yang dibikin sama Bapak sendiri. Gitu. Kata bapaknya apa? Kata bapaknya tuh, Ibrahim, kamu nggak suka Bapak kayak gini? Kamu nggak suka Bapak nyembah-nyembah patung? Dibentak sama bapaknya. Udah diam-diam, kamu jangan nurusin ngomong lagi. Kalau kamu nurusin ngomong lagi, Bapak bakal usir kamu dari sini. Bapak bakal lempar kamu pakai batu. Akhirnya beneran, karena Nabi Ibrahim nggak mau berhenti ngomong, berhenti ngajak bapaknya, gitu. Sama bapaknya diusir, pergi kamu sana, dilempar pakai batu. Oh, sana pergi. Gitu. Jangan balik-balik lagi. Kamu bukan lagi anak saya. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bapak, saya akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak." Begitu. Gitu kata Nabi Ibrahim tuh. Nah, padahal meminta ampun kepada untuk orang musyrik itu tidak boleh. Tapi Nabi Ibrahim sudah terlanjur mengatakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya. Gitu. Tapi kata Nabi Ibrahim, setelah tahu bahwa bapaknya adalah musuh Allah yang menolak ajaran agama, menolak beribadah kepada Allah, maka tidak lagi mendoakan bapaknya. Diusir Nabi Ibrahim dari bapaknya. Dakwahnya tidak diterima oleh keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim datengin satu-satu rumah-rumah di sana. Ke rumahnya Ocha, ke rumahnya Naris, ke rumahnya Fairo. Semuanya didatangi sama Nabi Ibrahim. Ngapain jualan? Enggak. Minta bantuan? Enggak, bukan. Nabi Ibrahim tidak melakukan hal itu. Tapi Nabi Ibrahim ngapain? Berdakwah, ngajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ocha, yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ocha menerima. Nah, banyak di antara pengikutnya Nabi Ibrahim ini adalah para pemuda. Tapi banyak juga yang menolak. Siapa yang menolak ajarannya Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Janganlah kalian sembah patung-patung ini. Karena sesungguhnya patung-patung ini nggak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untuk kalian." Gitu. Janganlah kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ditolak sama kaumnya. Apa kata kaumnya? Kata kaumnya gini, "Bapak saya juga dulu udah nyembah ini," katanya. "Bapak saya juga udah nyembah ini dari dulu juga. Jadi saya ngikutin bapak saya aja." Begitu. Nah, kata Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim, "Kalau bapak kamu mau masuk neraka, kamu mau juga ikut masuk neraka?" Gitu. Enggak kan? Nah, begitulah perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya ketika Nabi Ibrahim mengajak berdakwah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Ibrahim ini, kaumnya pada waktu itu memiliki ritual sesajen. Jadi mereka memiliki kuil, di dalam kuil tersebut terdapat patung-patung yang banyak sekali, dari mulai yang paling besar, tingginya puluhan meter, 20 meter, sampai yang paling kecil tingginya segini, setengah meter, seperempat meter segini, berapa senti ya. Disuguhkan sesajen di situ dari mulai buah-buahan, daging-daging, biji-bijian, beras, gandum, jagung, kacang-kacangan, disuguhkan di depan para patung-patung yang mereka sebut Tuhannya. Kemudian setelah itu mereka pergi keluar
kampung. Untuk apa? Untuk berburu. Nanti hewan buruannya akan disuguhkan ke patung-patung mereka. Nah, dan mereka pun mengajak Nabi Ibrahim. Tok 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 tok. Ini rumah Nabi Ibrahim udah punya rumah sendiri. Tok tok tok. Im, ikut nggak? Mau ikut nggak berburu? Kata Nabi Ibrahim apa? Aduh, lagi sakit. Sambil dicubit perutnya. Aduh, lagi sakit. Perutnya sakit gitu. Padahal bukan lagi sakit perut diare ya, bukan karena BAB terus, tapi karena emang perutnya sakit dicubit sama Nabi Ibrahimnya sendiri. Nggak bisa ikut. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, aha, gimana kalau saya hancurkan tuh patung-patung itu? Akhirnya ketika semua penduduk nggak ada, Nabi Ibrahim datang ke kuil tersebut bawa kapak. Lihat sama Nabi Ibrahim, ini patung-patung banyak banget, gede-gede. Mana suguhannya enak-enak lagi, dimakan sama Nabi Ibrahim. Mau, katanya gitu. Ngeledek Nabi Ibrahim ke patung-patung itu. Mau. Sama Nabi Ibrahim kemudian dihancurkan semuanya. Dihancurkan semuanya. Dipukulin semuanya. Wah, hancurin satu-satu. Sama Nabi Ibrahim disisain patung yang paling gede. Yang paling gede nggak dihancurin. Kemudian kapaknya ditaruh di situ, digantungin di situ, dikalungin. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Kemudian Nabi Ibrahim tidur. Tidur siang, biarin aja. Habis kayak gitu. Nah, mereka semua pulang dari hutan, dari berburu, membawa hewan buruan yang akan disembahkan kepada patung-patungnya. Kemudian dibuka pintu kuilnya. Mereka semua kaget lihat patung-patungnya hancur semua. Ini siapa yang ngelakuin? Siapa ini yang ngelakuin? Namrud kaget kan. Namrud yang mimpinnya itu rajanya. Siapa ini yang ngelakuin? Ada yang bilang, wahai Namrud, ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia selalu mencaci Tuhan kita. Dia selalu mengajak kita untuk jangan menyembah Tuhan kita. Pasti dia. Ayo kita tangkap dia. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim di rumahnya. Tapi Nabi Ibrahim tenang aja. Karena emang ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia tuh capek gitu ngomong ke satu orang. Kebetulan pada waktu itu semua orang penduduk sana berkumpul. Nabi Ibrahim bakal ngomong di situ. Nabi Ibrahim santai aja. Dibawa oleh siapa? Oleh kaumnya. Dihadapkan kepada mereka. Wahai Ibrahim, kata Namrud. Wahai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan patung-patung ini? Begitu. Kamukah yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Tanya aja sana sama mereka. Tanya aja sama patung-patungnya. Ngapain nanya sama saya? Mereka bingung. Iya ya. Tapi kan patung-patung gak bisa ngomong. Gitu. Iya, terus mereka saling menyalahkan. Kamu sih, katanya. Gak dijagain. Ya, kamu harusnya kamu yang ngejagain. Tuhan masa dijagain? Tuhan yang ngejagain apa kita yang harusnya dijagain Tuhan? Ini mereka ngejagain Tuhan ya. Gitu. Udah kata Nabi Ibrahim, jangan berantem, udah katanya gitu. Tuh lihat tuh, mungkin patung yang paling besar itu, katanya, yang ngehancurin mereka. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim tuh. Mereka makin bingung lagi. Ibrahim, gak mungkin. Mungkin tuh patung itu yang paling gede. Orang kapaknya ada di situ tuh. Gitu kata Nabi Ibrahim. Kapaknya ada di situ, mungkin itu patung yang paling besar. Kesel gitu. Kesel
karena kalian menyembah patung-patung yang kecil-kecil. Kalian ngasih sesembahan juga kepada patung-patung yang lainnya. Nggak terima patung yang besar. Kemudian patung yang besar itu ngehancurin patung-patung yang kecil tadi. Begitu kata Nabi Ibrahim. Kemudian kaumnya berkata, makin heran-heran lagi, makin bingung-bingung lagi. Ibrahim, kamu gila apa gimana sih? Katanya, itu kan patung. Itu kan patung. Nggak mungkin patung bisa ngancurin patung yang lainnya. Itu kan benda mati, nggak bisa ngedenger, nggak mungkin saya nanya sama patung itu. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim, nah, wahai kaumku, udah tahu kalian itu bahwa patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menghancurkan, apalagi mendengar doa-doa kalian. Jadi, kalian janganlah sembah patung-patung tersebut. Nah, banyak tuh kaum-kaum, iya ya, bener ya Nabi Ibrahim. Bener ya Ibrahim. Bener juga nih. Nah, tapi karena Namrud juga mau kehilangan pengikutnya, sebagaimana orang yang kalah debat, dia biasanya orang yang kalah debat itu biasanya pakai emosi, dia songong. Wah, ngegas. Ibrahim harus dibakar. Ibrahim harus dibakar. Kumpulkan semua warga, katanya. Ibrahim sesat. Ibrahim sudah mencaci Tuhan kita. Kumpulkan ranting-ranting. Semua warga harus mengumpulkan ranting untuk membakar Nabi Ibrahim. Ibrahim ditangkap, diborgol tangannya. Tegang kan, situasi tegang. Nabi Ibrahim pasrah aja. Tangannya diikat di belakang gini. Satu persatu ranting-ranting tersebut dikumpulkan di tengah-tengah lapang. Lapangnya luas. Saking banyaknya ranting tersebut sampai menjadi tumpukan seperti bukit. Saking banyaknya. Kemudian dibakar. Namrud dan pengikutnya tertawa senang. Mampus Ibrahim. Udah nggak bakal selamat nih Ibrahim. Nggak bakal selamat. Nggak bakal selamat. Lihatlah, wahai kaumku, siapa Tuhan yang sebenarnya, katanya. Nih, patung-patung itu lagi marah. Sekarang pembangkang itu akan hancur. Tuh. Nabi Ibrahim diikat. Ngebakarnya gimana Nabi Ibrahim? Apakah langsung dibakar ditaruh di situ? Enggak. Pakai ketepel yang gede. Nabi Ibrahim dilempar pakai ketepel gini. Diikat semua. Badannya diikat sampai nggak bisa bergerak. Sampai kaki-kakinya semua diikat. Kemudian Nabi Ibrahim ditaruh di ketepel yang sangat besar. Udah kayak permainan Angry Bird gitu. Nah, Nabi Ibrahim dilempar. Wah, gitu kan Nabi Ibrahim. Dilempar sampai dia masuk ke kobaran api yang sangat besar. Disitulah malaikat datang. Malaikat datang menawarkan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintalah kepada Allah untuk menyelamatkan kamu. Mintalah kepada Allah untuk menghancurkan kaummu. Maka saya akan hancurkan kaummu. Kata Nabi Ibrahim, diam malaikat, saya lagi berdua-duaan dengan Allah, katanya. Gak usah dikasih tahu juga udah tahu. Itu kata Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim gak doa apa-apa. Nabi Ibrahim hanya berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan api itu kepada Nabi Ibrahim menjadi dingin. Harusnya api itu panas, ini menjadi dingin. Bahkan saking dinginnya, Nabi Ibrahim sampai menggigil karena kedinginan. Tidak bisa membakar Nabi Ibrahim kecuali tali-tali yang ada yang mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Api mulai padam. Itu berjam-jam. Tapi mereka, para penduduk sana, kaum sana tidak mau beranjak. Mereka akan beresi setelah itu. Mereka dapati nantinya Nabi Ibrahim udah nggak ada lagi. Para pembesar termasuk Namrud sudah senang.
Lihatlah, yang membangkang Tuhan-Tuhan kita sudah hancur. Yang membangkang Tuhan-Tuhan kita sudah tidak ada. Itulah akibatnya kalau membangkang Tuhan-Tuhan kita. Nah, tapi ternyata Nabi Ibrahim dengan gagahnya berjalan di antara asap-asap kayak gitu. Asap, Nabi Ibrahim jalan dengan gagah. Wah, itu Ibrahim. Ibrahim masih hidup. Ibrahim benar. Wah, Ibrahim benar. Setelah kejadian itu, dakwah Nabi Ibrahim semakin banyak. Pengikut Nabi Ibrahim semakin banyak. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah dijelaskan bahwa orang Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan hal seperti tadi, ditangkap dan mau dieksekusi mati dengan cara dibakar, tidak takut sama sekali, tidak sedih sama sekali, tidak grogi, tidak deg-degan, biasa aja. Karena dia selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, Tuhannya, yang menciptakan alam semesta juga menciptakan dirinya. Nabi Ibrahim, bukti daripada keimanan itu adalah mengajak kebaikan. Dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu ngajak sholat. Dakwah itu membuat pahala itu berlipat-lipat. Contohnya gimana? Contohnya misalkan, nih, Ayas itu ngebangunin kakak Aidil. Bangun, kakak Aidil. Udah waktunya subuh, udah waktunya sholat subuh. Itu tuh dakwah, mengajak kebaikan. Atau misalkan Fadila sama kakak Fatian. Kakak Fatian, udah subuh. Bangun. Kemudian kakak Fatiannya bangun, kemudian ikut sholat. Nah, maka Fadila, Ayas tadi dapat pahalanya kakaknya tanpa mengurangi pahala kakaknya. Atau misalkan subuh bermanfaat ngaji, diajak, nah, maka kalian akan dapat pahalanya. Itu yang namanya dakwah, mengajak kebaikan dan mengingatkan dalam kebaikan. Dakwah itu juga, kita itu tidak boleh menolak dakwah. Kayak gimana menolak dakwah tuh? Dafa, bangun nih udah subuh. Itu namanya menolak tuh. Mau kayak Namrud. Kayak itu, menolak dakwah nggak boleh. Ya sudah sholat asar. Masih pengen main. Sholat zuhur. Lagi main game, enak-enak nih. Ke musola ngaji. Main game. Atau disuruh kebaikan apa lagi? Belajar. Disuruh belajar, nolak. Nah, itu dia orang yang tidak mengenal Allah berarti. Karena dia tidak mau menerima dakwah. Gitu. Sebagaimana tadi Namrud dan pengikutnya. Nah, nanti pada hari akhir di padang mahsyar nanti, orang-orang yang kita dakwahi, kita ajak kebaikan, kayak sekarang Ustadz ngajak kebaikan kepada kalian. Nah, nanti di akhirat itu di padang mahsyar akan menolong kita semua. Makanya Ustadz minta kepada kalian ya, minta doanya ya, supaya Ustadz menjadi anak yang soleh itu aja. Menjadi orang yang soleh. Ustadz juga doakan kalian semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu. Apabila nanti di akhirat kalian gak ketemu sama Ustadz, gitu. Amit-amit ya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kalian tidak menemukan Ustadz, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ustadz yang mengajariku dulu? Ustadz Rizki. Gitu sebut, nanti tarik Ustadz ke
ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada dong. Ada harusnya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya adalah dari cerita barusan, nanti masih ada ya cerita Nabi Ibrahim tuh, part 3-nya. Bahwa orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mengajak kepada kebaikan gitu. Dan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak kebaikan. Begitu kesimpulannya. Ya. Dan Nabi Ibrahim tadi tuh tidak mempan dibakar api, bukan tidak mempan, apinya jadi dingin. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Nah ya, jangan lupa pagi ini yang belum sarapan silahkan sarapan, atau boleh lanjut membaca Al-Quran silahkan. Yang jelas pagi hari ini semoga menjadi pagi yang paling bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja ya. Begitu. Coba diaktifkan dulu semua videonya. Naris, Tian, Adit, Ijal, Sisi, Tian, Ketian. Oke, 3, ini ada yang keluar tah? 3, 2, 1. Senyum semua, senyum dong. 3, 2, 1. Baik, kita akhiri dengan membaca doa bersama. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.